Ya, berikut saya tampilkan user persona dari kelompok kami. Nah, dari hampir semua user persona yang kami wawancarai, mereka sudah mengenal bahkan menggunakan aplikasi Traveloka, baik untuk membeli tiket pesawat ataupun memesan hotel. Namun, dari hasil wawancara, ada beberapa permasalahan yang kami temukan. Next. Nah, di sini merupakan pengelompokan masalah dari user persona kami. Yang pertama, PNS mengalami kesulitan karena terjadi banyak negosiasi yang terjadi ketika membeli oleh-oleh. Terus yang kedua, Purna PNS mengalami kesulitan dalam tawar-menawar dengan penjual. Terus yang ketiga, ibu rumah tangga kesulitan dalam mencari toko atau outlet tempat menjual oleh-oleh yang dibeli dengan keterbatasan informasi yang dimiliki. Dan yang keempat, admin kantor memiliki kesulitan ketika proses menentukan pilihan dalam membeli produk. Dan yang kelima, freelancer mengalami kesulitan karena tempat yang begitu luas dan banyaknya variasi produk dan harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Homegwi dari pengelompokan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini ada 5 Homegwi yang sudah kami pilih. Yang pertama itu bagaimana cara agar PNS tidak mengalami kesulitan karena banyaknya negosiasi yang terjadi ketika membeli oleh-oleh. Yang kedua itu bagaimana cara agar Purna PNS tidak mengalami masalah dalam tawar-menawar dengan penjual. Selanjutnya, bagaimana cara ibu rumah tangga agar tidak mengalami kesulitan dalam mencari toko atau outlet yang menjual oleh-oleh walaupun dengan keterbatasan informasi. Selanjutnya, bagaimana cara agar freelance tidak mengalami kesulitan karena tempat yang begitu luas dan banyaknya variasi produk dan harga. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara admin kantor tidak mengalami kesulitan ketika proses menentukan pilihan dalam membeli produk. Dari pengelompokan permasalahan tadi dan Homegwi yang sudah kelompok kami buat, kelompok kami menyarankan beberapa ide dari permasalahan yang dihadapi dari user persona yang udah kelompok kami wawancara. Yang pertama itu perusahaan membuat sebuah website yang di mana berisikan produk yang akan dijual. Selanjutnya yang kedua, membuat toko online. Yang ketiga, untuk meminimalisir negosiasi ketika membeli oleh-oleh, perusahaan dalam aplikasi online menyediakan berbagai promo dengan ketentuan yang saling menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Yang keempat, perusahaan dapat memberikan list harga dari rendah ke tinggi agar memudahkan pelanggan memilih harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu perusahaan dapat memberikan fitur rekomendasi oleh-oleh agar terhindar dari kebingungan saat membeli. Nanti saya akan mempresentasikan terkait mana. Kita kenal awal Traveloka. Dan berada Traveloka yang sudah terdapat fitur oleh-oleh. Misalnya, berada dari fitur oleh-oleh. Nah, selanjutnya ada filter. Harga dapat membantu para wisatawan untuk menyesuaikan budget untuk membeli oleh-oleh. Navigator lokasi dapat membantu para wisatawan untuk menemukan toko daerah tersebut. Menyalurkan dapat menurunkan produk dari popularitas, harga tinggi ke rendah, harga rendah ke tinggi, serta diskon. Ada contoh pemesanan. Jika sudah memiliki akun, dengan memasukkan email serta password, lalu tekan masuk. Jika belum, tekan daftar, masukkan nomor telepon, daftar, masukkan kode OTP yang akan dikirimkan. Jika sudah dikirimkan, masukkan kode OTP, lalu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan masuk pada slide keranjang saya. Nah, di sini itu akan menampilkan produk-produk yang sudah dipilih. Nah, dalam konteks ini yang kita pilih yaitu Paisus original. Kemudian kita bisa mencentang Paisus original. Kemudian dia akan tercentang 10 seperti yang sudah dipesan sebelumnya. Kemudian sesudah itu pada saat kita ingin membuat pesanan di slide berikutnya akan ada alamat pengiriman, kemudian akan ada opsi pengiriman, itu ada JNE, JNT, dan secepat. Dalam tugas ini kita menggunakan JNE. Dan kemudian ada metode pembayaran yang menggunakan bank transfer. Ada 3 macam bank transfer yaitu BCA, BNI, dan BRI. Kemudian ketika kita menekan membuat pesanan akan ditunjukkan bahwa di sini akan ada petunjuk transfer ATM, ada sistem COD, dan juga ada e-wallet tersebut. Nah, kalau sudah membuat pembayaran akan ada notifikasi konfirmasi seperti ini yang menandakan bahwa pembayaran sudah dikonfirmasi. Kemudian untuk slide berikutnya akan ada slide di mana
estimasi barang yang dibeli akan tiba. Nah, ini juga bisa ditampilkan dengan menunjukkan map seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk lokasi rumah ada di sini, sementara untuk lokasi kurirnya itu ada di sini. Untuk beberapa saat kemudian, ketika kurirnya tiba, maka akan ada notifikasi barang telah tiba. Terima kasih.